Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa'usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, para jamaah salat Jumat yang semoga kita semuanya terus dalam curahan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Mengarungi kehidupan ini diperlukan bekal. Dan setiap kita pasti ingin meraih kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan. Dan keberhasilan dan kesuksesan itu hanya akan bisa dicapai ketika kita mengarungi kehidupan ini dengan memiliki dua sayap yang harus kita miliki. Kedua sayap itu adalah syukur dan sabar. Inilah miftahan min mafatihin najah fil hayah. Dua kunci utama yang dipastikan akan mengantarkan kita kepada keberhasilan, kesuksesan, dan dalam perspektif kehidupan kita sebagai orang beriman akan mengantarkan kepada keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Para ulama mengatakan al-iman nisfan. Iman itu terbagi menjadi dua. An-nisf, separuhnya adalah syukur dan separuhnya lagi adalah sabar. Dalam kehidupan ini kita begitu banyak diberikan nikmat anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengingatkan kita. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Dan dialah Allah yang telah memberikan kepada kalian ma sa'altumuh, min kulli ma sa'altumuh. Memberikan kepada kalian semua apa yang engkau minta. Karena itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Menggunakan kalkulator secanggih apapun, nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa. Sungguh banyak tiada terbilang. Perhatikan dan renungkan apa yang kita dapatkan sejak kita bangun tidur hingga tidur kembali. Apa yang sudah kita dapatkan nikmat Allah dari sejak kita lahir hingga usia umur sekarang ini. Apa yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, beragam nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mampukah kita menghitungnya? Mampukah kita mengkalkulasinya? Kalau dihitung dengan nilai materi, sudah berapa banyak? Karena itu Allah ingatkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka jalan satu-satunya ketika kita mendapatkan nikmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita tiada terbilang. Nikmat sehat walafiat, nikmat mendapatkan pekerjaan, nikmat keluarga, anak, istri, keluarga, orang tua, nikmat harta, dan beragam fasilitas dunia yang Allah berikan kepada kita yang tiada terhingga. Belum lagi dengan seluruh anggota tubuh kita yang sehat walafiat. Maka tidak ada
pilihan lain selain kita harus menyikapi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kita benar-benar menerapkan syukur dalam hidup kita, maka Allah menjanjikan la azidannakum. Pasti Allah akan tambah lipat gandakan nikmat kepada kalian. Maka disinilah mengingat begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tiada terbilang. Maka ungkapan syukur itu tidak lagi pada momentum-momentum tertentu kita syukuran. Tetapi harusnya yang namanya syukuran itu terus kita lakukan setiap hari. Bahkan setiap jam, bahkan setiap detik. Mulut ini tidak pernah lepas untuk selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya nikmat yang Allah berikan Allah tambah dan lipat gandakan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika seseorang mengarungi kehidupan ini dengan terus memanjatkan syukur kepada Allah, menyadari terlalu banyak anugerah nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga terus ungkapan syukur itu benar-benar terwujud dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar ungkapan, narasi, tetapi menerjemahkan rasa syukur itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena para ulama mengatakan syukur itu tidak cukup dengan mengungkapkan alhamdulillah, tetapi lebih daripada itu, setelah kita mengakui bahwa yang memberikan nikmat adalah Allah, alhamdulillah, maka dilanjutkan dengan istikhdam hadhi ni'mah fi ta'atillah. Bagaimana kita gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka taat kepada Allah. Percuma kita syukuran rumah baru, tapi ternyata tidak ada tambahan ketaatan kepadanya. Percuma kita mensyukuri syukuran berbagai macam nikmat Allah, tapi kemudian pada saat yang sama ternyata tidak ada tanda peningkatan taat dan takwa kita kepada zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Karena itu para ulama mengatakan syukur yang hakiki adalah ketika mampu melaksanakan dua hal. Al-i'tiraf bi annal mun'im huwa Allah, mengakui bahwa yang memberikan nikmat adalah Allah, sehingga keluar dari mulut kita alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi yang kedua, menggunakan semua nikmat itu dalam rangka meningkatkan kualitas iman takwa kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pasti akan terwujud la azidannakum, Allah menambah dan melipat gandakan nikmat. Tapi sebaliknya, kalau kita menjalani kehidupan ini menyadari begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ternyata kita tidak mampu atau belum atau tidak mau bersyukur, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjanjikan dikurangi nikmatnya, tetapi ancaman Allah sungguh sangat dahsyat. Wala in kafartum, jika kalian kufur, tidak benar-benar mewujudkan syukur tadi, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka lihatlah, ada manusia yang begitu berlimpah dengan harta, dalam hitungan menit ludes hartanya. Ada yang hebat, dalam hitungan detik bahkan jam habis kekuasaannya. Ada yang dalam hitungan hari terlepas atribut-atribut yang ada di dalam tubuhnya, pada jasadnya, dan seterusnya. Yang kedua, sayap kedua yang tidak boleh lepas dalam kehidupan ini adalah sabar. Karena dalam menjalani kehidupan ini hanya ada dua pilihan. Allah berikan kemudahan, Allah berikan nikmat, Allah berikan kelapangan, dan itu disikapi dengan syukur. Tapi kita juga harus ingat, sunnatullah adalah sunnatullah, ketetapan Allah dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan mendapatkan ujian, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian, cobaan, musibah, dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan begitulah sunnatullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ada ujian yang berupa kekurangan finansial, terlilit utang, bisnis yang ada masalah, urusan yang tidak mudah. Ada yang diuji dengan fisik, kesehatannya terganggu. Ada yang diuji dengan pasangannya, suaminya, istrinya. Ada yang diuji dengan orang tuanya. Ada ujian muncul dari anaknya, keluarganya. Ada ujian muncul dari apapun yang ia hadapi dalam kehidupan dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, menghadapi semua itu harus kita miliki modal sabar. Inilah yang kemudian menjadikan semua urusan kehidupan kita menjadi baik. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan dua sayap ini. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Di dalam surat Ibrahim ayat 5 Allah sampaikan sesungguhnya terdapat dalam hal itu apapun yang kita hadapi di dunia ini, la ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, likulli sabbarin syakur, bagi siapapun yang sungguh-sungguh sabar dan syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih menyampaikan kepada kita wejangannya tentang dua kunci kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat ini. Dengan sabdanya, ajaban li amrin mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Maka disinilah pentingnya kita benar-benar mensyukuri nikmatul iman. Kenapa? Kata Nabi, inna amrahu kullahu khair. Karena semua urusan orang yang beriman itu semuanya baik. Jadi tidak ada yang tidak baik. Semua keadaan, situasi, kondisi, urusan orang yang beriman itu baik. Walaysa dzalika illal mu'min. Dan itu tidak mungkin ada kecuali pada orang yang beriman. Bagaimana? In asabatus sarra syakar fakana khairlah. Jika ia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan, kenikmatan, sehat walafiat, kelapangan rezeki, kemudahan urusan, keharmonisan rumah tangga, dan berbagai macam kemudahan, kesenangan lainnya, lalu ia sikapi dengan syukur, fakana khairan lah, maka itu menjadi baik baginya, baik bagi kehidupannya, baik bagi pekerjaannya, baik bagi bisnisnya, baik bagi rumah tangganya. Tapi sebaliknya, namanya hidup terkadang naik turun. Selain nikmat terkadang ada ujian. Wa in asabatul dharra. Dan jika ia diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, datang ujian, cobaan, sakit, ada masalah dengan urusan bisnisnya, pekerjaannya, ada masalah dalam keluarganya, dan lain sebagainya, apapun itu. Tapi ia sikapi dengan sabar, lakana khairan lah, maka itu menjadi baik baginya. Disinilah kenapa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, ketika kita menghadapi ujian musibah, lalu kita sikapi dengan sabar, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ujian ini seketika itu, ketika disikapi dengan benar, dengan sabar, berubah menjadi pujian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah yang pahit, yang tidak kita inginkan, ternyata kalau disikapi dengan sabar, dengan benar, maka dia berubah menjadi sesuatu yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah janjikan, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada 3 keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah yang sabar ketika diuji, menghadapi ujian, cobaan maupun musibah. Mereka adalah orang-orang yang pantas mendapatkan salawat dari Rabb mereka, Tuhan mereka. Salawat itu adalah rahmat, pengampunan, keberkahan, dan ditambah lagi warahmah dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, karena itu marilah kita perbaiki dan kita sempurnakan apa-apa yang kurang di hari-hari yang lalu. Menyongsong masa depan yang lebih baik, 2 sayap ini, 2 kunci ini hendaknya kita pertajam. Syukur atas nikmat Allah dan sabar menghadapi ujian dan cobaan
Semoga dengan mempraktekkan, mengamalkan dua kunci utama ini di sisa-sisa kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, kesuksesan dan kebahagiaan, keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ketika kita paham bahwa iman itu terbagi menjadi dua, syukur dan sabar. Maka ketika kita menjalani kehidupan ini tidak bersyukur, atau ketika mendapatkan ujian dan cobaan tidak bersabar, berarti adalah khalal al-imani, ada cacat pada keimanan kita. Dan inilah yang harus kita waspadai. Karena itu, terus kita perkuat iman kita dengan mengamalkan dan mempraktekkan syukur dan sabar dalam kehidupan kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menolong dan membantu kita untuk mengamalkan syukur dan sabar ini. Karena Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, ternyata di antaranya perlu kita juga minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku dengan sungguh-sungguh, tolonglah aku ala dzikrika untuk senantiasa mengingatmu, zikir kepadamu, wa syukrika, dan menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan senantiasa baik dalam beribadah kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita semuanya untuk bisa mengamalkan syukur dan sabar dalam hidup kita, sehingga kita mendapatkan berbagai macam keutamaan, kemuliaan di sisi Allah, dan ujungnya adalah kita meraih kebahagiaan, kesuksesan di dunia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat mendapatkan kebaikan, dan akhirnya di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid wa 'anna ma'ahum bi afwika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarat wal zalimin wansur ibadakal muwahhidin ala a'daika wa a'daid din. Allahumma ansur ikhwan muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma 'alaika bil yahudi as-sughyuni zalimin wa man 'awanahum. Allahumma ahsi ma'adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang Kau ampuni. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan yang Kau mudahkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang sakit atau mengalami kesulitan, Engkau angkat penyakitnya dan Engkau berikan kemudahan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami, berkahilah kehidupan keluarga kami, berkahilah pekerjaan kami, berkahilah kehidupan ekonomi kami, berkahilah kehidupan berbangsa bernegara kami. Ya Allah, angkatlah dari negeri kami beragam bencana dan malapetaka. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, orang-orang ahli kebaikan, kebajikan, dan ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami dan mereka orang-orang ahli keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله